Oke, selamat malam teman-teman dari peserta Diklat Pranata Humas Kominfo Angkatan Pertama. Ya, saya akan menjelaskan lagi secara ringkas apa yang menjadi tugas Anda. Perkenalkan, nama saya Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Saya adalah Widya Suara luar biasa untuk mata ajar manajemen media kehumasan pemerintah. Oke. Jadi tadi kita sudah belajar manajemen media kehumasan pemerintah. Ya, Bapak Ibu adalah angkatan pertama di tahun 2022. Oke, sekedar mengulang ya. Manajemen media kehumasan pemerintah. Ya. Oke, ini pengajar Anda ya. Indiwan Seto Wahyu Wibowo. Saya mantan wartawan ya. Saya pernah menjadi wartawan dari tahun 93 sampai 2012 saya pensiun di KBN Antara. Kemudian sejak 2010 saya mengajar di komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Salah satu unit usaha dari Kompas Gramedia Group. Masih ada hubungan dengan media lah ya. Pendidikan saya tahun 92 saya lulus dari S1 Komunikasi UGM. Kemudian 2003 saya lulus dari S2 Komunikasi Universitas Indonesia. Dan 2014 saya lulus S3 Doktor Komunikasi di Universitas Indonesia. Dan jangan lupa tolong diklik Dosen Gaul Punya Cerita. Channel YouTube saya, silakan. Atau Instagram Indiwan Seto Wahyu Official. Oke. Nah, ini buku-buku saya ada, saya punya banyak buku. Silakan kalau mau lihat di Google Playbook, silakan diketik, cari aja nama saya Indiwan Seto, nanti akan muncul. Kalau mau buat saya kaya, belilah buku saya. Oke. Nah, tadi kita menjelaskan ada senjata humas yang perlu Anda pelajari ya, yang Anda pahami. Senjata humas itu apa aja ya? Dan kita harus selalu, humas pemerintah itu selalu siap. Makanya humas pemerintah itu harus siapkan senjata kalian. Ya. Oke, apa aja senjata yang perlu disiapkan? Banyak. Senjata banyak ya. Yang pertama, kita harus jago fotografi, pinter videografi, pinter menulis, jago pidato, pinter ngomong, jago bikin laporan, pinter membujuk, mengelola media, dan dekat dengan wartawan. Oke ya. Terus tadi kita menjelaskan tentang personal branding. Ya, personal branding itu apa? Ya ini ya. Jadi tujuan personal branding itu supaya kita eksis tapi bukan mengada-ada. Jadi eksisnya itu serius ya. Jadi tujuan personal branding pertama adalah sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi diri individu dan juga mengenalkan keunikan serta kemampuan individu tersebut yang jauh lebih unggul dibanding lainnya. Kemudian memberitahu orang lain tentang identitas, keunikan, kemampuan, serta hal lain yang menjadikannya berbeda dan bernilai untuk menampilkan kesan jika individu tersebut merupakan solusi pemecahan masalah yang dibutuhkan. Tujuan yang lain adalah merangsang persepsi orang lain mengenai nilai serta kualitas diri yang dimiliki. Nah, semuanya itu penting untuk meningkatkan personal branding. Ya. Lalu strateginya apa sih? Yang pertama, kita harus mengenali dulu diri kita sendiri. Jadi sebelum membentuk personal branding, kita harus tahu apa kemampuan yang kita miliki, bagaimana diri kita bersikap terhadap orang lain, dan sebagainya. Nah, kemudian tentukan tujuan apa kita melakukan personal branding. Nah, kita bisa menentukan tujuan utama pembentukan personal branding. Artinya kita ingin dikenal seperti apa oleh orang lain. Nah, penentuan tujuan ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi jangan sembarangan ya. Oke. Kemudian kita
tentukan siapa target personal branding kita. Kita harus menentukan target untuk pihak mana yang ingin dijangkau. Yang keempat, nah ini penting ya, kita harus membangun dan memperluas jaringan. Jadi tidak hanya terus membentuk personal branding, tapi kita juga memperluas jaringan profesional yang dimiliki. Ya, oke. Nah, ini contoh di sebelah kiri adalah personal branding. Jadi ada dari Perintah Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, ya, Jainuddin Dimas, dia senang fotografi. Nah itu personal branding dia, ya. Jadi personal branding menjadi lebih penting ketika Anda mulai membangun kehadiran online dalam berbagai platform media sosial. Karena footprint atau jejakmu di media sosial dan internet bersifat permanen. Nah, tentunya kamu juga harus melakukan personal branding yang baik dan benar. Nah, dengan menampilkan konten menarik sesuai dengan ciri khasmu di Instagram atau di media sosial lainnya. Audiens akan semakin sering untuk mengunjungi profilmu. Engagement yang kamu dapatkan tentunya juga akan meningkat dan memperkuat personal brand kamu. Nah, oke ya. Ini apa yang dilakukan. Tadi beberapa teman sudah saya lihat cukup bagus-bagus ya. Oke. Nah, kemudian ini ya. Praktek kelompok. Nah, tadi Bapak Ibu sudah saya minta berkelompok. Kemudian membuat tugas kelompok pertama adalah membuat sebuah rencana kampanye PR. Nah, dimulai dengan menentukan dulu topik kampanyenya apa. Jadi topik kampanye kelompok harus unik, orisinil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian alasan memilih topiknya apa sih? Mengapa kelompok Anda mengangkat topik ini? Kemudian target sasarannya, segmentasi yang mau disasar siapa sih? Apakah dari sisi jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau apapun ya. Kemudian yang juga jelaskan juga budgetingnya gimana. Rencana budgeting kira-kira pembiayaannya gimana, anggarannya kayak apa. Tentukan juga strategi dan taktiknya. Jadi strategi itu bagaimana planning besarnya, kemudian taktik itu apa yang tahap-tahap yang penting dilakukan. Nah, kemudian tentukan juga indikator keberhasilan Anda. Apa yang membuat kampanye Anda sukses. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ada 8 tahap ini ya sebenarnya dari manajemen media kehumasan. Yang pertama, lakukanlah studi dulu. Jadi sebelum membuat kampanye, Bapak Ibu tuh harus riset dulu. Mengapa topik yang kita angkat dalam kampanye ini penting banget atau layak? Setelah melakukan riset, barulah ide. Nah, ide yang baik itu berasal dari gagasan orisinal yang menjawab kebutuhan. Ya, itu dari yang nomor 2 adalah ide. Yang ketiga, kita mulai tahapan yang namanya plan. Pembuatan rencana kegiatan, siapa targetnya, tujuan kegiatan, dan siapa sumber dayanya. Baru step keempat, strateginya apa sih? Ya, buatlah strategi yang sesuai. Dan step kelima adalah sumber daya. Tentukan siapa yang terlibat, siapa mengerjakan apa, leadernya siapa, pelaksana di lapangan siapa. Kemudian langkah keenam adalah aksi. Aksi itu penjadwalan kegiatan yang ketat sesuai kebutuhan. Ya. Terus kemudian yang ketujuh adalah step ketujuh adalah budgetnya gimana. Pembiayaan efektif dan sesuai. Efektif itu artinya apa yang dikeluarkan itu harusnya sebanding atau paling enggak dengan pengeluaran yang sedikit tapi menghasilkan hasil yang semaksimal. Itu maunya kita. Sedangkan step terakhir adalah evaluasi. Nah, lalu harus ada pengukuran indikator suksesnya. Dan ada nggak solusi terhadap persoalan di awal? Ya, oke. Itu tadi yang kita lakukan tadi ya. Tadi sudah Anda lakukan, silakan dibuat. Kemudian berikutnya adalah Anda melakukan pembuatan videonya. Ya. Nah, pembuatan video adalah tugas yang ketiga. Oke, begitu saja. Mungkin ini bahan bacaan yang bisa Anda cari ya. Oke, mungkin dari saya itu saja. Semoga teman-teman Perintah Humas Angkatan Pertama selalu sehat dan ingat, jangan lupakan tugas. Jadi Perintah Humas adalah orang-orang yang selalu menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Oke, lihat di LMS
Tugas pertama tenggat waktunya jam berapa, tugas kedua jam berapa, dan tugas ketiga jam berapa, hari apa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Oke. Pranata Humas, sukses, sukses, sukses.